Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Lambang. Kali ini kita kedapatan lagi subscribers build nih. Sekarang kita udah di subscribers build yang ke-14 sebetulnya. Jadi episode 12 dan 13 sebenarnya itu nggak dikontenin karena buildnya masih mirip-mirip, dan ada juga buildnya yang butuh langsung dipakai buru-buru. Jadi nggak keburu ke kontenin, jadi kita langsung skip ke subscriber build yang ke-14 kali ini. Di build kali ini kita balik lagi dengan Fractal Terra. Jadi ini udah ketiga kalinya saya nge-build pakai Fractal Terra. Warnanya juga kita pakai yang silver karena sebelumnya kita pakai jade dua-duanya ya, yang warna hijau dua-duanya. Nah, untuk di build kali ini kita ada di budget sekitaran 13-14 jutaan karena emang balik lagi ya, kita pakai mini ITX dan casing premium ya, wajar lah untuk ngedapetin harga nyampe bisa ke harga segitu. Walaupun sebenarnya untuk di harga segitu kalau misalkan kita pakai MATX sebenarnya masih bisa dapat spek yang lebih tinggi daripada yang kita build sekarang. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung kita aja jelasin pemilihan partnya. Oke, pertama-tama kita mulai dari prosesor. Untuk prosesor kita pilih dari Ryzen 5 5600. Masih sama seperti build Fractal yang sebelumnya, ini masih memiliki 6 core dan 12 thread. Jadi sebenarnya udah cukup banget untuk kerja multi-threading dan ya gaming-gaming masih oke. Dan di build ini juga kita di overclock pakai PBO ya. Jadi kita offset 200 MHz, jadi bisa nge-overclock lebih 200 MHz, tapi kita undervolt juga di minus 30 mV. Secara suhu udah aman banget ya, karena ini udah kita undervolt juga dan di overclock juga ya. Untuk suhu loadnya itu full load waktu kita tes Cinebench itu ada di sekitaran 79 derajat, which is bagus banget untuk sekelas casing mini seperti ini. Oke, next kita ke motherboard. Motherboard juga sama lagi, kita pakai dari ASRock B550M ITX AC. Jadi ini udah memiliki WiFi dan udah juga ada Bluetooth-nya. Form factor-nya ini ada di mini ITX. Sayang sekali tapi di motherboard ini kita nggak ada USB-C header, jadi si USB-C yang ada di depan casing ini nggak bakalan kita pakai karena emang nggak bisa nyolok juga kemana-mana gitu. Secara performanya sih ya kurang lebih sama-sama aja lah ya, B550 bisa di overclock. Untuk I/O portnya ya kurang lebih sama aja ya, USB-nya ini ada 5 biji ya, satunya USB-C, USB 2-nya itu ada 2 biasanya buat mouse dan keyboard, lalu ada USB 3-nya ini ada 3 biji. Lalu ada gigabit LAN-nya juga 1, ada DisplayPort dan HDMI bagi kalian yang mau pakai iGPU seperti Ryzen G series. Udah gitu ada input output buat audionya, lalu ada slot buat antena wifi-nya 2 biji gitu. Jadi karena udah disediain wifi dari motherboardnya. Oke, begitu dari pemilihan motherboard. Next langsung kita ke RAM. Nah, untuk RAM yang kita pilih ini kita pilih dari merek Gale. Ini speednya ada di 3200 MHz, kapasitasnya ada di 16 GB. Sebenarnya udah cukup-cukup aja ya untuk build seperti ini. Kenapa kita pilih ini? Karena emang warnanya hitam, jadi biar senada aja semuanya warnanya hitam. Nah, next untuk SSD yang dipakai di build ini kita bakalan pakai dari Adata. Kita pakai Adata Legend 850 Lite. Ini yang kapasitasnya ada di 1 tera. Udah PCIe Gen 4 juga ya, jadi speednya udah agak lumayan. Ini speednya kalau nggak salah ada di 3000 MB per detik untuk read-nya. Untuk write-nya itu ada di sekitar 2000 ya, tapi nanti kita lihat aja di deskripsinya. Jadi sebenarnya untuk games dan sistem udah cukup aja lah ya. Oke, lalu next untuk GPU yang dipilih kita balik lagi bakalan pakai dari ini adalah AMD RX 6700 XT. Brand yang kita pakai di sini adalah dari Power Color yang serinya ini Red Devil. Nah, untuk secara performanya sendiri masih mirip banget dengan build Fractal kita yang sebelumnya. Jadi misalkan mau cari benchmarknya bisa dilihat nanti bisa kalian tonton di situ, itu hasil full benchmarknya ada di situ. Secara performa 6700 XT ini udah bisa running games di 1440. Settingnya udah ultraan, jadi udah easy banget untuk si GPU ini untuk running di 1440. Apalagi misalkan kalian mainnya game-game kompetitif, jadi ini udah nggak perlu khawatir lagi. Pastinya bakalan bisa high refresh rate di 1440. Nah, untuk kapasitasnya dia ada di 12 GB, jadi lebih capable untuk running games di QHD ya. Nah, untuk secara performa coolingnya juga udah cukup banget sih, karena emang Red Devil ini salah satu lini paling atasnya dari Power Color. Jadi heatsinknya udah tebal banget, udah gitu fan-nya gede-gede juga, dan di casing ini kita kebetulan mepet banget. Kisaran 1-2 mm gapnya di antara ujung dengan ujung GPU, jadi udah mepet banget, jadi udah ngemaksimalin si kapasitas dari si casing Fractal Terra ini.
Oke, begitu next langsung kita ke cooler. Nah, untuk cooler kita bakalan pakai dari ID Cooling ES55. Balik lagi mirip banget sama build yang sebelumnya ya. Kapasitas coolingnya udah oke banget, udah bisa ngedinginin 5600 ini. Udah di PPO juga walaupun di undervolt. Ini suhu waktu Cinebench-nya kita nggak nyampe 80 derajat, jadi udah bagus banget ya. Masih bisa disandingin dengan 5700X misalkan kalian lebih pengen performanya lebih keluar, bisa kalian pakai 5700X yang udah 8 core dan 16 thread, dan pastinya masih bisa ke handle dengan ID Cooling ES55 ini. Oke, next lalu kita ke power supply. Untuk power supply kita bakalan pilih dari Enermax. Ini adalah Enermax Revolution SFX. Jadi form factor-nya udah SFX yang kecil ya, bukan SFX-L. Udah full modular, kapasitasnya ada di 650 watt. Lalu sertifikasinya udah 80 plus gold, Japanese cap lah, udah dijamin lah. Selain itu garansinya juga 5 tahun lah, cukup lama ya, walaupun beda dengan brand yang lain yang ngasih garansinya itu di sekitaran 7 sampai 10 tahun untuk barang-barang yang 80 plus gold. Cuman di Enermax emang kekurangannya dia itu digaransinya cuma 5 tahun. Oke, yang terakhir kita bakalan ngebahas casing. Nah, untuk casing kita bakalan pakai Fractal Terra seperti yang udah kalian lihat dari awal-awal. Ini adalah Fractal Terra yang warna silver. Kita pilih warna silver karena usernya pengen warna silver, dan si buildnya juga zero RGB ya sebenarnya. Jadi kita benar-benar matiin semua LED-nya jadi biar looks-nya lebih clean gitu. Nah, Fractal Terra ini hanya support mini ITX saja, jadi motherboard-nya hanya ITX, dan untuk power supply-nya hanya support di SFX dan SFX-L, tapi lebih disarankan pakai SFX saja biar cable routing-nya jauh lebih gampang. Seperti yang bisa kalian lihat di bagian panel dan kiri dan kanannya ini sebenarnya bisa dibuka ya, jadi udah model swivel seperti ini. Jadi misalkan mau ngebuka, mau nyombongin build kalian bisa tanpa harus ngebuka apa-apa lagi, tinggal dibuka swivel aja, dan pakai pack juga ya sistemnya, jadi nempelnya cuma ditekan doang, tariknya juga udah gampang banget. Lalu di bagian top panelnya juga bisa kalian tarik sendiri ini karena ada latch-nya, jadi udah gampang banget. Jadi untuk akses semuanya sebenarnya udah gampang banget ya untuk masang-masang atau enggak ngebongkar si part-part yang ada di dalam casing ini. Nah, di bagian depan juga kita dikasih power button, udah gitu ada USB 3, udah gitu ada USB-C ya. Cuman balik lagi USB-C nggak akan kita pakai karena nggak ada USB-C header di motherboard ini, jadi kita nggak bakalan pakai si USB-C yang ada di bagian depan casing ini. Oke, begitu sih kurang lebih dari part-partnya. Jadi emang benar-benar mirip banget dengan build yang sebelumnya, build Fractal 2 Fractal Terra yang sebelumnya. Jadi untuk harganya bakalan kita cantumin sekarang di monitor. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita ngerakit sekarang.
Oke, alhamdulillah buildnya udah selesai. Jadi kurang lebih buildnya cepet banget sih, nggak begitu lama-lama banget karena udah beberapa kali juga ngerakit di casing Fractal Terra ini. Jadi udah tahu seluk-beluknya mana duluan yang harus dikerjain dan mana yang belakangan dikerjain. Jadi secara building experience sih sebenarnya gampang ya. Jadi nggak terlalu susah, apalagi untuk casing tipe-tipe sandwich seperti ini. Jadi masalah GPU mah nanti diinstalnya belakangan. Yang penting ini si motherboardnya duluan gitu. Dan untuk GPU-nya juga ini benar-benar kita ngepas banget ya di sini. Jadi cuman keselisih antara 1 sampai 2 mm. Thermalnya juga udah kita tes juga. Tadi bagus juga kita tes di Unigine Heaven. Jadi masih stable untuk suhunya. Lalu untuk CPU-nya juga suhunya udah bagus banget. Kita Cinebench juga selama 10 menit gitu, nggak pernah nyentuh 80 derajat Celcius. Nah untuk di build kali ini kita nggak akan nge-benchmark games karena emang hasilnya bakalan sama banget. Jadi kita nggak nge-benchmark ya di sini. Jadi untuk hasil benchmark dari 5600 plus 6700 XT ini bakalan kita cantumin di sini. Kita bakalan kasih link video rakitan kita yang pakai spek mirip kayak gini, jadi biar kita nggak usah nge-benchmark 2 kali lagi ya. Oke, begitu sih kalau dari buildnya. Gimana menurut kalian dengan harga 14 juta, 13-14 juta kalian bisa ngedapetin yang pastinya udah mini banget, udah oke banget tampilannya, powerful juga iya. Penggunaan full load mungkin di sekitaran 300 watt, jadi masih oke dengan harga 13-14 jutaan ini. Gimana menurut kalian? Komentar di kolom komentar di bawah ya. Oke, begitu hasil dari rakitan subscribers build ke-14 ini. Gimana menurut kalian? Like bila kalian suka dan dislike bila kalian nggak suka. Nama saya Lambang, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.